Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat muslim? Semoga kita selalu diberikan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ke-10 bulan Muharram di tahun 61 Hijriah, selepas menunaikan sholat subuh, lelaki itu bergegas keluar tenda dan menaiki kuda kesayangannya. Beliau menatap pasukan yang tengah mengepungnya. Mulailah lelaki itu berpidato yang begitu indah dan menyentuh hati. Lihatlah nasabku, pandangilah siapa aku ini, lantas lihatlah siapa diri kalian. Perhatikan, apakah halal bagi kalian untuk membunuhku dan mencederai kehormatanku? Bukankah aku ini putra dari anak perempuan nabimu? Bukankah aku ini anak dari Goshi dan keponakan nabimu yang pertama kali beriman kepada ajaran nabimu? Bukankah Hamzah pemuka para syuhada adalah pamanku? Bukankah Ja'far yang akan terbang dengan dua sayap di surga itu pamanku? Tidakkah kalian mendengar kalimat yang masyhur di antara kalian sendiri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata tentang saudaraku dan aku? Kata baginda Rasul, keduanya adalah pemuka dari pemuda ahli surga. Jika kalian percaya dengan apa yang aku sampaikan dan sungguh itu benar karena aku tak pernah berdusta, tapi jika kalian tidak mempercayaiku, maka tanyakanlah kepada sahabat Nabi, Jabir bin Abdullah al-Ansari, Abu Sa'id al-Khudri, Sahal bin Sa'ad, Zaid bin Aqam, dan Anas bin Malik, yang kesemuanya akan memberitahu kalian bahwa mereka pun mendengar apa yang Nabi sampaikan mengenai kedudukan saudaraku dan aku. Tidakkah ini semua cukup menghalangi kalian untuk menumpahkan darahku? Kata-kata yang begitu eloknya ini direkam oleh sejumlah kitab dari para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, seperti misalnya dalam Tariq At-Tabari dan Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa An-Nihayah. Namun, sayangnya, mereka yang telah terkunci hatinya tidak akan tersadar dengan pidato tersebut. Pasukan yang mengepung atas perintah Ubaidillah bin Ziyad itu memaksa lelaki yang pernah Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib untuk mengakui kekuasaan Khalifah Yazid bin Muawiyah. Tidakkah ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa pertarungan di masa Khalifah itu dulu sampai mengorbankan nyawa seorang cucu Nabi Muhammad SAW? Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah bercerita tentang Sayyidina Husain yang terbunuh di Karbala pada 10 Muharram atau yang dikenal dengan Hari Asyura. Ibnu Katsir menjelaskan, pasukan memukul kepala Husain dengan pedang hingga berdarah. Husain membalut luka di kepalanya dengan kain jubahnya dan dengan cepat balutan kain itu penuh dengan darah Husain. Somir bin Jausan memerintah pasukannya menyerbu Husain. Mereka menyerang dari segala penjuru. Ibnu Katsir melanjutkan tulisannya, yang membunuh Husain dengan tombak adalah Sinan bin Anas bin Khamar, dan kemudian dia menggorok leher Husain dan menyerahkan kepala Husain kepada Hawali bin Yazid. Anas melaporkan bahwa ketika kepala Husain yang dipenggal itu dibawa kepada Ubaidillah bin Ziyad, yang kemudian memainkan ujung tongkatnya menyentuh mulut dan hidung Husain, Anas berkata, "Demi Allah, sungguh aku pernah melihat Rasulullah mencium tempat engkau memainkan tongkatmu ke wajah Husain ini." Ibnu Katsir mencatat 72 orang pengikut Sayyidina Husain yang terbunuh hari itu. Imam Asyuyuti dalam Tarikh Al-Khulafa mencatat 4.000 pasukan yang mengepung Sayyidina Husain dan keluarganya di bawah kendali Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada hari terbunuhnya Sayyidina Husain, Imam Suyuti dalam Tarikh Al-Khulafa mengatakan, dunia seakan berhenti selama 7 hari. Mentari merapat laksana kain yang menguning. Terjadi gerhana matahari di hari itu. Langit pun terlihat memerah selama 6 bulan. Imam Suyuti juga mengutip dari Imam At-Tirmizi yang meriwayatkan kisah dari Salma yang menemui Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad SAW, yang saat itu masih hidup. Ummu Salamah wafat pada tahun 64 Hijriah, sementara Sayyidina Husain terbunuh tahun 61 Hijriah. Salamah bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Ummu Salamah menjawab, "Semalam saya bermimpi melihat Rasulullah yang kepala dan jenggot beliau terlihat berdebu. Saya tanya, mengapa engkau wahai Rasul?" Rasulullah menjawab, "Saya baru saja menyaksikan pembunuhan Husain." Begitulah dahsyatnya pertarungan kekuasaan di masa Khalifah dulu. Mereka tidak segan membunuh cucu Nabi demi kursi khilafah. Apa mereka sangka Rasulullah tidak akan tahu peristiwa ini?
Lantas, apakah mereka yang telah membunuh Sayyidina Husain kelak masih berharap mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di padang mahsyar? Nasib tragis menimpa pembunuh Sayyidina Husain. Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, dia adalah anak dari sahabat Nabi, di mana saat itu termasuk 10 sahabat Nabi yang telah dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ironisnya, ketika anaknya kelak justru terlibat dalam pembunuhan cucu Nabi. Kemudian Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas dipenggal kepalanya oleh Abu Amr Khaisan atas perintah Muhtar Saqafi. Kepalanya dikirim ke Muhammad bin Hanafiyah, putra Imam Ali bin Abi Thalib yang lain. Itulah yang terjadi dengan pembunuh Sayyidina Husain ini. Ubaidillah bin Ziyad, beliau saat itu menjabat sebagai gubernur Kufah. Saat terjadinya peristiwa Karbala, dialah yang mengarahkan 4.000 pasukan mengepung Sayyidina Husain. Dia pula yang menerima kepala Husain dan memainkannya dengan ujung tongkatnya. Ternyata nasibnya juga dipenggal kepalanya oleh pasukan Muhtar beberapa waktu setelah itu. Dalam riwayat yang dikatakan potongan kepalanya didatangi ular yang kemudian tinggal di dalam potongan kepalanya beberapa saat, lalu keluar lagi. Samir bin Ziyajausan, dia adalah pemimpin tim sayap kiri pasukan yang menyerang Sayyidina Husain. Sebelumnya, dia adalah sahabat dari Imam Ali bin Abi Thalib. Namun di masa dinasti Umayyah malah berbalik membenci keluarga Ali. Pasukannya ia memenggal kepala Husain. Setelah 5 tahun, nasibnya juga dipenggal kepalanya oleh pasukan Mukhtar Saqaf. Kepalanya dikirim ke Muhammad bin Hanafiyah, sementara tubuhnya dibiarkan dimakan anjing. Setelah wafatnya Khalifah Yazid, Sinan ketakutan dan menyembunyikan diri karena orang-orang mengetahui bahwa dialah yang membunuh Sayyidina Husain. Dia juga dibunuh oleh pasukan Mukhtar Saqafi. Ada yang bilang dia wafat pada masa gubernur Hajaz di Kufah. Urmala bin Khalil al-Sa'adi membunuh Ali Asghar, anak Sayyidina Husain yang baru berusia 6 bulan, berarti cicitnya Nabi Muhammad. Sayyidina Husain meminta air untuk bayinya yang kehausan, namun Hurmala melepas anak panah bermata 3 ke leher sang bayi, cicit Nabi Muhammad. Hurmala belakangan mati dieksekusi pasukan Mukhtar tepatnya 5 tahun setelah itu. Khalid bin Yazid yang membawa potongan kepala Sayyidina Husain ke Kufah untuk Ubaidillah bin Ziyad. Dia menyembunyikan kepala Sayyidina Husain di kompor rumahnya. Nasibnya kemudian berakhir tragis. Dia dibunuh di depan rumahnya dan dibakar oleh pasukan Mukhtar Saqafi. Begitulah yang terjadi terhadap 6 tokoh utama dalam peristiwa pembunuhan Sayyidina Husain di Karbala pada 10 Muharram. Semoga Allah memberikan pembalasan yang setimpal atas kelakuan, kebiadaban, dan kekejian mereka yang telah mereka lakukan terhadap keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kisah singkat yang dapat disampaikan oleh Ragam Islam Channel. Semoga video kali ini dapat menjadi pelajaran dan hikmah bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.